Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, Saudara, guru agama Islam, dan Ustadz, didasari rasa hormat, harap saya memohon mengajak saling berwasiat yang hak, saling mengingatkan yang hak dan benar. Setiap orang yang kita hadapi pasti ada kekurangan dan kelebihan dibanding diri kita. Al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Setiap manusia itu tempat salah dan lupa. Dan dalam Quran diperingatkan dalam surat An-Nahl ayat 23, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Dia, Allah, tidak menyukai orang yang sombong. Kabur, sombong itu tidak mau mengakui kebenaran dari orang lain. Pada diri saya ada banyak lupa dan salah. Saya adalah orang awam dalam berbagai bidang ilmu kedokteran, ilmu astronomi, kehewanan, pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Itu ada ilmu. Saya sebagai orang awam tuh ya banyak tanya, mendengarkan gitu. Jadi kita tidak boleh menyombongkan diri. Dalam bidang agama pun saya masih perlu banyak menambah, baca baik dari ensiklopedia, kitab-kitab, dan lain-lain. Seperti dalam video kemarin saya juga ada kekurangan ketika saya berupaya menanggulangi pihak-pihak yang menganggap Islam itu berat, ribet, dan alasan itu dia tidak mau beragama Islam, katanya begitu. Ya, lalu kita berusaha untuk menjelaskan. Nah, penjelasan saya kemarin menampilkan rukhsah dalam salat 5 waktu. Mereka menganggap salat 5 waktu itu berat. Nah, kemarin di antara kekurangannya saya belum menjelaskan bahwa salat itu pun boleh dilaksanakan dengan duduk. Misalnya dalam kendaraan kereta api atau mana itu bisa dengan duduk, atau berbaring bagi orang yang sakit, atau hanya dengan isyarat saja, bisanya gitu. Jadi kalau tahu hukum-hukumnya, tata caranya dalam ilmu fikih, itu tidak berat itu. Bukan saja waktunya dari 5 waktu jadi 3 waktu. Jadi siang atau malam kemarin sudah saya jelaskan tentang itu ya. Terus saya juga ingin mengingatkan, karena dari sekolah-sekolah dan madrasah yang saya kunjungi, itu bisa dilihat di video nomor 1, masuk sekolah-sekolah termasuk madrasah di lingkungan pondok pesantren, itu menyaksikan
ada hal-hal yang sebaiknya ada tambahannya. Karena kita lihat itu di video-video itu ada tamatan pesantren, bahkan juga sebagai pengajar katanya, jadi dosen di situ. Mereka murtad, bahkan memusuhi Islam. Nah, barangkali apa yang ingin saya tampilkan ini bermanfaat buat siswa-siswa, terutama masih SMP, SMA setingkat itu, sehingga tidak terjadi seperti yang kita saksikan sekarang, bahkan jadi perbincangan di dunia. Bahkan saya dengar itu Raja Arab pun marah besar itu tentang perilaku orang yang pinter, ya katakanlah pinter kan, bisa baca Al-Quran, hadis, tahu bahasa Arab, tapi begitu. Maka saya sendiri ini memang ya belum hafal Quran dan hadis yang begitu banyak, tapi saya hanya berniat menebarkan manfaat pada para guru agama dan ustadz. Ini tidak perlu banyak tenaga dan pikiran. Ya bisa dilaksanakan, harapan saya ini dilaksanakan kurang lebih 10 menit. Apa yang ingin saya tebarkan bermanfaat ini? Karena berdasarkan pengakuan ribuan mantan siswa saya, masalah ini sangat mengesankan dan positif. Oleh karena itu, pengalaman sedikit ini ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan, saudara-saudara, Bapak Ibu guru agama dan ustadz untuk memberi tugas kepada siswa. Caranya gitu, baik itu tertulis maupun lisan, bercerita gitu, masalah kisah Tonotini. Jadi judulnya Kisah Tonotini. Ini bisa dilihat sebenarnya apa sih kisah Tonotini ini, bisa dilihat di YouTube dengan mencari Munib Tonotini di YouTube. Jadi karena ini saya rasa bermanfaat, semoga bisa dipahami, diterima. Niat saya itu bukan ingin menggurui, bukan, hanya didasarkan ingin menebar manfaat. Karena nyatanya memang ya banyak umat Islam, tapi juga banyak yang masih awam. Jadi agamanya seharusnya hanya ikut-ikutan saja, itu kurang memahami. Tapi faham, ngerti, pintar dalam agama. Tapi kisah Tonotininya ini loh, sampai saya juga mengkritik pimpinan negara yang juga saya anggap bahwa itu dulu ketika remaja belum kenal kisah Tonotini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Di dalam hidup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.